Selamat pagi, di sini saya Dina Vitalia ingin mempresentasikan tentang sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam yang pertama yaitu ada pengertian sistem ekonomi Islam. Di sini ada tiga pengertian dalam esensi, pengertian, dan tujuan. Esensi yang pertama, segmen normatif filosofis. Yang kedua, segmen empirik. Pengertian dari sistem ekonomi Islam yaitu sistem merupakan suatu kesatuan yang dijadikan landasan untuk melakukan suatu. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam dan dibangun untuk tujuan yang dicapai sesuai dengan cara ajaran Islam. Di sini juga ada juga tujuan sistem ekonomi Islam, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diwujudkan melalui dasar-dasar kemanusiaan dengan cara yang nasionalistik dan demokratis dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan Islam. Selanjutnya, yaitu ada prinsip sistem ekonomi Islam. Yang pertama, berbagai jenis sumber daya pandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Yang kedua, Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batasan-batasan tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Yang ketiga, kekuatan pergerakan utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Di sini juga ada prinsip kelanjutannya, prinsip sistem ekonomi Islam, yaitu kepemilikan kekayaan, kepribadian harus berperan sebagai kapital produktif. Yang kelima, sistem menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Yang keenam, melarang setiap pembayaran bunga atau riba atas berbagai bentuk pinjaman. Yang ketujuh, mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan. Di sini juga ada karakteristik sistem ekonomi Islam. Yang pertama, harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta. Terus ada juga ekonomi terkait dengan akidah, syariah, atau hukum dan moral. Ini juga ada ke ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Kebebasan individu dijamin dalam Islam. Setelah itu, eh, ada juga negara yang diberi kewenangan tuntutan campur dalam ekonomi. Sehingga ada bimbingan konsumsi, Islam melarang orang yang suka memewahkan dan bersikap angkuh terhadap hukum karena kekayaan. Di sini juga ada larangan riba. Yang pertama itu dialektikan nilai-nilai spiritual dan materialisme. Yang kedua, kebebasan berekonomi. Yang ketiga, dualisme kepemilikan. Di sini juga ada bentuk-bentuk investasi. Yang pertama itu proyek yang baik menurut Islam. Kedua, memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat. Ketiga, memberantas kekafiran, memperbaiki pendapat dan kekayaan. Keempat, memelihara dan membunuh kembangkan harta. Yang kelima, melindungi kepentingan anggota masyarakat. Di sini juga ada zakat, tuntutan Allah kepada pemilik harta agar menyisihkan sebagai harta tentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam. Selanjutnya di sini juga kelebihan sistem ekonomi Islam. Jadi di sini ada 5 kelebihan ekonomi kelebihan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, adanya kebebasan bagi setiap individu untuk membuat keputusan.
Yang kedua, adanya ketidaksamaan ekonomi dalam batasan yang wajar. Ketiga, adanya pangkuan terhadap hak kepemilikan individu terhadap harta dan hak untuk memiliki harta. Yang keempat, adanya distribusi kekayaan Islam. Dan yang terakhir, adanya kejaminan sosial dan hak untuk hidup bagi individu dalam sebuah negara. Di sini juga ada kekurangan sistem ekonomi syariah. Itu yang pertama, lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. Kedua, lebih dikenalnya praktek ekonomi konvensional. Dan yang ketiga, kurangnya pengetahuan sejarah tentang ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam, di sini ada nilai dasar kepemilikan yang disebut al-mib'atan, yaitu materi dan manfaat benda memiliki sepenuhnya sehingga seluruh hak kebendaan terkait berada di bawah penguasaan. Ada juga kepemilikan tidak sempurna, yaitu hak menguasai materi benda, sedangkan hak pemanfaatannya dikuasai oleh pihak lain, begitu sebaliknya. Juga nilai dasar kebebasan. Nilai dasar kebebasan yang pertama itu agar kegiatan ekonomi berdasarkan hukum menurut pandangan Islam terjamin hak negara dalam ikut campur baik untuk mengawasi kegiatan ekonomi terhadap individu-individu maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu ditangani oleh individu. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari PowerPoint saya atau dari tugas yang Bapak berikan. Sekian dan terima kasih.